Tapi ini tidak berevolusi nih buat strikernya Arsenal sejauh ini. Oh berevolusi bro. Tapi kemarin akhirnya lu punya striker. Lu punya striker bro. Lu lihat berevolusi namanya. Lu lihat nggak? Itu memaksa Sorry. kehendak, bro. Bukan revolusi, inovasi. Inovasi itu. Inovasi. Itu inovasi. Ya itu inovasi, Iya betul. Dan berhasil loh. Lu lihat nggak positioning dan finishing first touch Merino? Kalah itu Havertz bro. Gol kedua iya sih. Gol kedua Wah, itu kelas sih. Havertz Nggak, tapi dapat bola begitu dikontrol dulu dia. Iya, gua kaget loh. Dia langsung Tapi gol Nge-shoot. pertama headernya juga bagus posisinya Parah. gitu loh, headernya Parah. tuh bagus. Tapi yang header dia udah ngelakuin itu di Spanyol. Itu betul. udah biasa lah ya. Udah Kalau biasa. gue sering lihat sih kalau ada Itu- corner kick tuh Itu pasti dicari itu sama dia. menariknya ya. Yang lawannya mikirnya adalah ini kalau Havertz kayak gini, kalau kemudian orangnya beda. Beda. Golin. Ternyata ngegolinnya kayak gini caranya. Ah, iya. Kaget kan? Kaget. gitu. Tapi jadi Menurut worse gua gitu. Surprise strategi kan? Yes, Lagi, betul. surprise strategi. Inovasi itu, menurut Inovasi, gua. Bukan inovasi. evolusi itu. Makanya gue bilang evolusi mandek, nggak dapat strikernya. Merino abis itu tanya lagi, lu bakal main striker lagi nggak? Kayaknya nggak deh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Nice, man. Welcome back to Teddy Boys Podcast. Gila, kita settingnya setengah jam sendiri. Enggak loh, termasuk cepet loh. Termasuk cepat. Cepet-cepet ya. Termasuk cepat. Dengan dia- Soalnya ada yang telat. Oh, telah. Maafkan itu di luar kendali. Saya tadi mode Dominic Toretto dari Marunda sampai sini. Parah. Fast and Tapi Furious. seriusan nggak macet. Enggak, alhamdulillah. Tadi katanya ada yang bilang lu 2 jam bakal nyampe. Ada yang bilang 2 jam sumpah. Parah ya. Serius. Google Map. Oh, iya. Nah, lu bohong lu Google Itu Map lu kalau di mana? lewat jalan biasa. Tuh kan bener. Lu jangan milihin naik sepeda. Kalau naik sepeda iya 2 jam. Pilih naik mobil, Matt. Hah? Aman. Ini gila, nih harus kita apresiasi dia setting sendirian udah tadi. Gokil. Iya nggak sih? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Kalau editor. nanti editor On cam, para on mukanya. cam, on cam, sekali. On cam. Nanti masuk Kalau thumbnail. masuk thumbnail mukanya. Masuk thumbnail. Ismet. Iya. Ismet. Welcome back, boys. Welcome back. Welcome bro. back. Gila, ada Gary, Tedo, dan juga Budi di sini. Gue Samudro. Gila, kita mau bahas apa hari ini? Banyak ya sebenarnya. Menurut gue sih banyak loh. Seru. Sebenarnya ada yang perlu dibahas nih di Enggak. atas gue. Kayaknya babak kedua game lo nggak seru deh. Liverpool biasa aja. Iya, tapi kan worth to discuss with. Oh iya. Gitu kan. Tadi udah mau disclaimer. Gimana? Ada yang sedikit berbeda sama hari ini. Kenapa? Biasa kita nggak pernah-pernahnya gantung jersey Liverpool. Oh Kan? iya. Cuma Gue paling anti biasanya. Nah itu dia. Cuma Cuma karena spesial. ada Liverpool di atas, Arsenal kedua, jadi Arsenal harus di bawah gue pakai. Oh gitu. Liverpool harus digantung. Peringkat 1 Nah, itu bebas. bener. Iya kan? Bener. Iya. Sombongnya bisa banget nih orang emang. Aduh, gue pengen Sampai banget gue ngeliat cari-cari, bro. dikejar tuh, gue pengen banget ngeliat kejar. Ini nih gue pajang, gue mau tahu yang ini gue pajang gitu. Torres. Gitu. Enggak dong, kosong. Oh, Kosong. Oh, blank. Blank. Iya. Tapi kalau lo ngeliat jersey ini yang lo inget player siapa dulu? Torres. Torres lah. Long Torres. sleeve Torres. Tahun pertama Torres terbaik ya, setelah itu udah melempem. Iya. Ini Sabi juga nggak sih? Sabi masih ya? Sabi Xabi Alonso. Enggak. Udah enggak. Orang enggak Oh ya? ya udah enggak ya. benar. Sabi itu Iya, masih benar. Reebok. Iya, benar. Emang dia nggak sempet pakai Adidas sih? Seingat gue nggak sempet deh. Sempet nggak sih? Dok? Enggak, udah enggak. Udah enggak. Udah ya pemain tengahnya lo taunya mungkin Gerrard aja. Stevie G. Mascherano. Iya, Mascherano, Aurelio. Aurelio. gitu. Oh, iya. BTW senang. Liverpool kan 2-0 ya? 2-1. 2-1. 2-1. Arsenal 2-0. 2-0. MU. MU. Lu nggak pakai jersey, Ger? Hah? Jersey. Kemarin tuh gue ngomong Jersey. di meeting. Apa? Jadi MU kan dilanda badai cedera kan. Terus benchnya kan main akademi semua. Iya. Dan Gitu, gak Amit. ada yang dipakai sama sekali. Ada satu. Cidomi Martin menit 90 plus 2. Ngapain? Casemiro udah pengen minum ini ya. Sumpah, Amorim, Udah aus. Amorim kayak main FUT. Kagak ganti pemain. Asli. Enggak, tapi Cuma terkadang syarat tuh. Iya, Iya, cuma 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 syarat mungkin. Cuma ya. syarat. Cuma terkadang tuh gue mikirnya karena kan banyak banget orang yang komplain juga kan pas Iya. lawan Liverpool yang Casemiro 2 kali blunder, Mm-mm. halftime langsung diganti Toby Collier. Abis itu Toby Collier main jelek, orang-orang pun pada komplain gitu loh kayak ini Ya. mah cuma bakal menghancur
confidence, menghancur karir. Mungkin menurut gue ya, bukannya gue nge-defend Amorim ya guys. Baik lagi nih, gue netral. Cuman menurut gue yang di pikiran dia adalah dia takutnya kalau memang semisal dia mainin pemain-pemain muda itu di halftime atau di menit 60-70 dan mainnya jelek dan ini, dia akan takutnya kayak, wah, Kena hujat lagi. iya kena hujat, mental makin kena. Apalagi Cido Obi Martin yang formnya lagi on top of the world ya di U18, hat-trick bejibun. Baru banget hat-trick kemarin on Chelsea. Dan mainnya bagus the whole season so far di U18. Mungkin itu cuma precaution dari Amorim aja, nggak mau destroy confidence dia pas balik ke U18 dan lain-lain sih. Itu menurut gua. Tapi ini seru nih. Gua. Gue lanjutin ya. Tadi lu Yeah. sempat ngomong gue nggak mau ngedefense Amorim. Kayaknya udah mulai ada ini nih isu-isu Banyak. Amorim Seperti- out. Ya Gimana, Gar? seperti biasa dengan klub setan merah satu ini, klub gua tiap hari tuh enggak masalahnya siklus. Enggak masalahnya yang gue bingung adalah kenapa satu-satunya klub di dunia yang banyak banget source quote on quote ya, inner source-nya tuh cuma nih klub satu nih. Siklusnya tuh sebenarnya bukan siklus Amorim out lama-lama. Manajer Al. Enggak, bukan. Siklus statement Gary. Lo tau ya? Ini tuh juga Dari yang tahun lalu lah, awal musim lah, lama tengah kelamaan tuh ini musim hanya lah, new manager lah. Tahun lalu cycle-nya tuh masih satu musim. Tahun ini udah recycle dari berapa cycle kali. lagi nih. Cuman banyak banget deh pokoknya berita, mau itu mulai dari The Sheikh, The Qataris katanya mau masih interested mau beli Iya, lah. Ada lagi ya. Terus isi ada ya. lagi kedua nih tiba-tiba banyak pemain yang udah kurang percaya sama Amorim lah dan lain-lain. Kayak maksudnya lu ada nggak sih tahu klub lain gitu loh selain MU nih yang ada bocoran-bocoran dressing room kayak begini gitu loh? Ada Banyak. timnas. Oh, beda, gue kira lu Beda, beda. Kalau itu Beda, ketumnya beda. masuk langsung, keluarin tuh pers langsung. Cuma kalau di MU nih, gue bingung aja gitu loh maksudnya. Apa? Masa iya tiap hari ada dressing room leak gitu loh, kayak Ya. gimana Ya. nggak hancur nih klub gitu. Tapi kan itu emang isu yang santer ya. Dari dulu. Iya Dari semenjak SAF nggak sih? Maksudnya SAF, Nggak, SAF cabut, pos SAF. siapapun manajernya, setelah, iya kan? setelah. Pasti selalu akhirnya Sorotan. isunya tuh selalu gimana nih manajer nggak bisa apa ya memegang ruang ganti. Tapi ya, menurut gue MU itu harus di titik ini. Kenapa? Karena capek do. tim gue Liverpool pernah merasakan Iya hal sih. itu ya. Sampai lu dapet Zaman pelatih Roy Hodgson, lo tahu strikernya Bellamy, itu tua banget bro. Asli. Iya kan? Iya. Sayap Gondrong lagi. kirinya Konchesky, itu Sampai dari gondrong. mana bos? Iya. Gitu kan? Maksudnya bahkan sampai Jesse Pairing, you name it lah, gue dukung itu pas kayak anjing gue believe. Tapi benar-benar harus ganti total. Tapi pelatih tuh harus proses. Amorim, lo baru berapa lama sih gitu Iya loh? sih. Belum setengah tahun. Iya sih. Ini kan sama kayak Unai kan? Iya. Case-nya kan sama kayak Unai kalau di Arsenal. Tapi Oh. Unai sebenarnya tuh bukan manajer yang buruk, dia udah ngebuktiin di Aston Villa, cuma kebetulan aja emang di Arsenal nggak cocok dengan Betul. playstyle-nya. Balik lagi tidak terbiasa dengan siklus pemainnya kan. Iya. Amorim belum, menurut gue Belum, belum. iya. Karena satu, ya di MU kan selalu belanjanya di awal adalah untuk first team. Iya, Kalau Betul. Liverpool udah berpikir second team dong, foundation. foundationnya. Jadi mau liganya berapa banyak, balik lagi availability matters gitu. Kayak kemarin mungkin ya you name it lah, Liverpool kalah di FA Iya. gitu. Tapi kan itu karena titik kosongnya pemain, capek semua gitu. Harus ada yang dikorbanin satu gitu. Tapi kalau ngomongin MU, ngomongin Arsenal, ya terbatas source-nya kan, belum Iya. dibangun sampai situ Betul. kan. Udah terbatas, sekarang dilanda badai cedera, lu bayangin. Exactly. Parah, ini Exactly. banyak banget nih gue sampai ngelis. Ternyata banyakan MU ya daripada Arsenal yang Oh cedera. jelas. Jelas. Gila, MU coy. yang jeleknya dengan MU adalah tiba-tiba baru H-3, H-2 lawan Spurs kemarin. Sebelumnya itu masih Iya loh. quote-unquote fit. Ya, Jadi Kaget loh gue cederanya tuh di training week minggu ini. Baru Betul. cedera. betul. Kalau Licha kan emang udah dari Ya, 2 Licha, minggu ya. lalu, seminggu lalu juga itu udah cedera Betul. parah. Mhm. Dia udah surgery, get well soon, my butcher. Nah, Comeback sekarang gini lo pada lo liatin aja. Sekarang ngomongnya gini, nanti Enggak, gua selalu liatin fans aja. The Butcher. Rambut gua aja udah kayak doi. Terinspirasi dari doi. Tinggal Tapi- itu tunggu blondenya.
Ya, Ya. tinggal. Cuman kayak minggu ini yang menurut gue paling patah hati ya tentunya Amad Diallo potential season ending injury. Itu satu-satunya pemain menyerang yang shine musim ini akhirnya malah cedera sampai akhir musim. Sampai akhir musim ya katanya. Katanya isunya sih takutnya sampai akhir musim. MU sekarang peringkat berapa? 15. 15, bos. 15 lu Bisa bayangin. dibilang relegation battle. Bisa. Shit, Tentunya. berarti gak sih lu? Ada satu pelatih yang jago banget nyelamatin klub dari relegation battle loh kalau lu mau ambil. Siapa? Big Sam. Gue udah tahu banget lagi arahnya. Bukan Big Sam dong. Sean Dyche. Shandes juga baru dipecat ya kemarin ya? Iya, sama Everton. Ya tapi kan menurut gue terlalu ini nggak sih? Early. Terlalu early untuk Amorim out. Iya lah, gue juga bilangnya terlalu early. Maksud gue problemnya tuh mengakar kalau MU. Iya lah. It's not only pelatih, it's not only Player. availability team, cedera dan segala macam. Tapi ya menurut gue manajemen sih. Nah ya itu ya. Menurut gue ya, maksud gue Liverpool fans, tapi karena gue pernah Di fase yang sama. megang akun MU, jadi gue tahu historinya. Jadi gue pernah MU itu klien gue, MU official ya, gitu, klien gue. Gue tahu track recordnya, gue tahu, ya gue bisa bilang, gue ada di momen kayak gue nobar, isinya MU lawan Liverpool gol, gue cuma harus diem. Karena gue MU posisinya. Lo represent MU. Iya, gitu. Tapi gue melihat Rooney itu yang 1000 goal apa 100 goals, 1000 goals. Buam thousand. Iya, berapa ratus goals. Gitu rekornya, dan menurut gue itu Rooney di MU keren banget gitu. Roy Keane gue suka banget di MU. Maksudnya gue tidak kayak anti MU banget enggak, tapi beberapa player gue suka gameplay. Jadi makanya lo ngelihat kayaknya nih Ya, itu udah hilang ya. Di Liverpool gue zaman dulu lah, Bro. Menurut gue ya. Cuma Gitu. setelah lu bring up itu gue juga jadi keinget sih. Maksudnya di Arsenal pun, walaupun emang Arsenal belum menghasilkan apapun, cuman dibanding zamannya Emery terus transisi ke Arteta dan duo pada saat itu Arteta dengan Edu Gaspar, mereka berhasil nyiptain atmosfer di dalam klubnya kan. Betul. Mereka punya anjing namanya Victory. Terus akhirnya ada manajer yang bisa mempersatukan fans dengan pemainnya lagi. Tadinya kan di zaman Emery, fansnya tuh supporternya bener-bener ya menit 60 dicabut apa segala. Dengan manajemen yang bagus bisa menghasilkan atmosfer itu. Jadi walaupun sampai sekarang juga belum menang apa-apa, tapi setidaknya hubungan antara supporter dan pemain tuh udah sangat kuat lagi gitu loh. Iya. Maksud gue, ya maafkan kita bukan pundit, kita cuma tongkrongan aja gitu ya. Gitu. Cuma dari sisi itu gue melihat ya semuanya ada fasenya lah gitu. Dan fase manajemen, fase pelatih, ya itu harus dilakukan lah supaya timnya juga evolusi ya gitu, secara line up, secara apapun itu. Nah, gitu. tapi ini tidak berevolusi nih buat strikernya Arsenal sejauh ini. Oh, berevolusi, Bro. Tapi kemarin akhirnya lu punya striker. Punya striker, Bro. Lu lihat berevolusi namanya. Lu lihat enggak? Itu memaksa Sorry. kehendak, bro. Bukan revolusi, inovasi. Inovasi itu. Itu inovasi. Ya, itu inovasi, betul. Dan berhasil loh. Lu lihat nggak positioning dan finishing first touch-nya Merino? Kalah itu Havertz, Bro. Gol kedua iya sih. Gol kedua, Wah, itu kelas sih. Havertz dapat bola begitu dikontrol dulu. Iya, gua kaget loh. Dia langsung Tapi gol pertama headernya juga bagus posisinya. Parah. Gitu loh, headernya Parah. tuh bagus. Tapi yang header dia udah ngelakuin itu di Spanyol. Itu betul. udah biasa lah ya. Kalau biasa. gue sering lihat sih kalau ada Itu- corner kick tuh Itu pasti dicari itu sama dia. menariknya ya. Yang lawannya mikirnya adalah ini kalau Havertz kayak gini, kalau kebetulan orangnya beda. golin. Ternyata ngegolinnya kayak gini caranya. Iya. Kaget kan? Kaget. Gitu. Tapi jadi Menurut worse gua, gitu. Supply strategi kan. Iya sih. Supply strategi. Inovasi itu, Inovasi, bukan inovasi. evolusi itu. Makanya gue bilang, evolusi mandek, nggak dapat strikernya. Merino abis itu ditanya lagi, lu bakal main striker lagi nggak? Kayaknya nggak deh. Enggak deh. Iya, dan kalau misalkan balik lagi ke MU ya, learning-nya gue liatnya Arteta, if I'm not mistaken gitu ya, Arteta itu ya dia udah tahu timnya aja, udah tahu capacity-nya. Oh, nih kalau gue masukin ini eksplosif nih, ini kan segala macam gitu. Di sisi lain, ya masih trial and error dan maksa semuanya untuk ngecek kemampuannya kan. Maka dari so many
banyak yang cedera gitu. Dan Arteta kan itu emang udah timnya dia, tim yang dia mau, tim yang dia bentuk. Jadi personality setiap orangnya dia udah tahu, sementara Amorim kan belum. Betul. Makanya too early to judge sebenarnya. Untuk Sangat Amorim early. out. Ya, Hah? Untuk Amorim out too early to judge. Sangat judge. early. Too early. Arteta tuh kalau balik ke Arsenal ya, Arteta tuh sangat mengerti player ya. Sangat mengerti player dalam artian emang itu tim yang dia mau. Dan itu juga kenapa supporter Arsenal banyak yang ngekritik dia. Dia jadi sangat mengerti kenapa dia nge-hire Sterling ya. Harusnya. Tapi kan ekspektasi Walaupun- tinggi ya. Iya. Walaupun Sumpah kan Sterling pas pertama kali datang dia di interview kan. The best of me has not yet to come. Mana? apa kata lu? Akal-akalannya apa? Akal-akalan Chelsea ini. Mau masukin pemain gajinya ketinggian. Asli, tapi Chelsea tai sih. Tanya. Kita pun kena sebagai MU gitu loh. Arsenal kena. Arsenal udah kena 2 kali nih. Tapi Jorgi ya kayak ya. Enggak dong, kayak Havertz dong. Iya, Jorginho bagus. Jorginho bagus. Tapi kan sebenarnya ekspektasi pelatih yang tidak sesuai dengan yang dia pengen kan. Bener. Sebenarnya ini itu kan, maksudnya it's a gambling game, man. Gitu. Lo beli itu, dia lagi bagus, lo beli mahal, sebenarnya ternyata flop kan. Kayak ya lo nggak bisa gitu, kecuali ini benda mati yang gitu-gitu aja gitu kan. Ini kan grow-nya naik turun kan. In the end of the day kan pemain tuh manusia bukan kayak Betul, FM gitu loh. betul. Balik. Tapi Sterling keren banget bro menurut gue ya. Apa rambutnya? Hah? Rambutnya? Larinya kayak Larinya. kayak T-Rex. Gila, Lari. keren Gini. Dia lari Tahu gini. T-Rex run. T-Rex run. T-Rex run, bro. Tapi balik ke badai cedera nih kayaknya ada impact gara-gara pertandingannya banyak banget ya. Banyak banget. Jadi ini banyak banget kan sekarang yang cedera. Iya, sebenarnya itu emang udah concern parah dari banget. banyak pemain dan pelatih kan. Betul. City kan udah cuap-cuap dari awal musim. City Betul. udah cop-cop. Sampai lo bayangin ya, Aston Villa kan next match-nya Liverpool kan. Dia ngajuin untuk reschedule minggu depannya ke Liverpool. Abis itu ditolak sama Liverpool. Oh, ada gitu dia? Iya. Karena fatigue. Hah? Karena fatigue. Karena fatigue. Tapi kan Liverpool abis itu kan lawan City. Lawan City, Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Nggak Satu mungkin. ada champion, ada Carling gitu kan segala macam. Ya Liverpool butuh. Carabao. Ini Liverpool next-nya lawan Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa, terus lawan Newcastle dulu nggak sih? Carabao final dulu Carabao. atau City dulu? Carabao dulu, baru City. Jadi Berat ya? Itu 3 berat loh maksud gue. Iya Berat ya? makanya di tesnya kan sebenarnya kalau ngomongin Liverpool ya, ini ngomongin Liverpool ya. Di tes beratnya adalah satu, Arne Slot ada kedekatan sama Klopp. Cara gameplay-nya, coba memang secara sistematik Lebih kontrol Arne Slot. si Arne Slot jauh gitu. Cuma tapi secara tim ya udah di-build sama Klopp kurang enak apa, Bro. Tinggal masalahin nambahin orang dan segala macam. Tapi kenapa kemarin kempes gitu babak kedua? Menurut gue fatigue. Ya, lu bayangin. Tapi ya benar. Tapi bukan 11 orang yang terbaik diturunin gitu loh. Benar-benar kayak rotasinya tuh benar-benar harus bagus. Iya sih. Kayak lu nggak akan masang Szoboszlai full time dong gitu. Jagoan gue gitu. Lu pasti akan makanya half time. 6 menit 60 baru masukin dan segala macam biar apa eksplosif. Menurut gue di situ perannya pelatih di situ penting sih menurut gue. Untuk ngatur strateginya nih ya, baiknya gimana ya. Betul. Karena ya balik lagi layernya banyak Liverpool. Jadi tinggal diatur aja sebenarnya. Cuma mungkin kalau lawan Plymouth kemarin ya gue akuin itu udah layer terakhir ya. Gila bro, sampai nggak ada shoot on target loh babak kedua. Itu pas lawan Wolverhampton. Itu Wolverhampton kan. Wolverhampton, Kalau iya. Wolverhampton menurut gue iya udah di posisinya sekarang waktu pas di babak kedua Endo masuk udah defensif, Bro. Poinnya itu kan. Maksudnya ketika lo main bola nggak melulu harus nyerang. Betul. Gitu. Seal the game lah ya. Seal the game Seal the karena game. posisinya ini nggak boleh salah nih, nggak boleh error kan. Fokusnya adalah gimana caranya nggak dua sama. Tapi Wolves-nya babak kedua gila sih mainnya. Itu keren banget. Menurut gue, Gila, menurut gue itu bola lebih movementnya. seru dibandingkan match ketemu Arsenal. Menurut gue ya, karena gue nontonnya deg-degan bro. Itu si siapa nomor 10
Matias Cunha. Wah, Cunha iya sih. Wah, kacau bro. Tapi mungkin itu juga sih perbedaan antara big team ketemu big team sama ketemu papan tengah. Karena papan tengah kan lebih nothing tulus dan jiwa semangatnya kan fighting spirit itu jauh lebih gede kan. Betul. Makanya mereka jauh lebih berani buat main terbuka. Meanwhile kalau misalnya atas ketemu atas dan Arsenal yang notabene di atas tapi nggak lebih bagus dari Liverpool atau City. Taktik gameplay kan. Iya. Taktik gameplay kan, bukan power kan. Kalau bermain kan gue ngeliat gamenya power semua itu, gitu. Pokoknya all out semua, gitu. Problemnya adalah tinggal gimana cara ngatur pelatihnya aja, maju atau bertahan kan gitu. Dengan form shaky kayak sekarang Dok, terus lu masih main di Champions League, Carabao, Premier League juga schedule-nya heavy. 7 points gap. Iya. Masih pede nggak? Peringkat 1 menurut gua Arsenal priority-nya ada 2. Gua ngomong langsung 2 ya. Premier League untuk pembuktian. Musim pertama gila sih, gokil sih. itu luar biasa menurut gua. Itu prestasi terbaik menurut gua jadinya kalau dia peringkat 1 musim pertama. Jose itu musim kedua dulu Chelsea. Musim kedua gitu. Yang kedua adalah champion. Bukan berarti champion tidak nomor 1, tapi 2 ini. Gitu. Kalau Carabao menurut gua ketemu Newcastle bro, Isak lagi jago banget lagi. Iya. Gitu maksud gue ya tinggal gimana cara timnya aja sih, availability timnya. Kalau Fatigue ya Arsenal nggak mau resikoin champion sama Premier League nggak sih? Harusnya. Iya, kelasnya udah gitu kayak FA turunnya lapis ketiga itu bro. Seniornya cuma 2. Iya adanya itu. Kalau misalkan yang lainnya nanti berantakan nih schedule segala macam ya kayak gitu-gitu aja menurut gue. Tapi balik ke coba kalau lu sekarang. Yakin nggak? Enggak. Enggak lah, Sam. Gila. Ya Allah, striker gue cuma sisa Trossard, Sterling sama Nwaneri. Lu mau ngapain? Kayaknya lu mesti beli ini, bro. Pemain MU yang dibuang terus jadi man of the match itu, bro. Si Anthony. Iya, bro. Itu cerita yang wild menurut gue. Dia gila sih. Itu cerita yang sangat wild menurut gue sih. 3 laga. Tiga laga, 3 man of the match, 1 assist, 3 gol. Ya, berarti kan lo tahu kan, Ger, salahnya di mana? Balik lagi. Sebenarnya menurut gua nggak tahu ya yang lain merasa seperti ini atau tidak. Lu mau ngomong ini alasan silahkan. Cuma the pressure, Amorim pun udah ngomong gitu, the pressure of being a player or a manager in a club like Man United is like no other gitu. Baik lagi karena mau itu kritik dari media, mau itu kritik dari pundit-pundit, mau itu kritik dari fans dan lain-lain. Nggak ada yang sebesar Man United gitu. Dengan kata-kata Theater of Dream. Ya, itu juga. Tapi dengan kata-kata nggak ada MU nggak makan untuk media dan lain-lain, menurut gue ya itu. That's like the pembuktian of seberapa quote-unquote besar, bukan dalam arti klub gue besar dan jago ya, maksudnya it's the biggest club in the world in branding wise gitu. Betul. Secara brand ini dan Madrid, makanya Madrid pun juga sama persis. Ya. Gue agree on that karena semakin banyak populasi fansnya, semakin banyak yang diobrolin kan. Itu dia. Semakin banyak variabel yang diomongin kan. It's not only Amorim, it's not only apa dan segalanya. Tapi menurut gue balik lagi, masalahnya adalah ya momentum aja. Amorim itu problemnya di momentum menurut gue. Dan menurut gue ini juga sih. Dia masuk di saat yang salah. Itu benar. Dan betul. Kalau ngebandingin Madrid sama MU, keduanya bener. Mereka kedua klub terbesar di dunia. Tapi Madrid tuh masih punya that power of Papa Perez. Apa? Dan ada Papa Perez. Jadi mereka bisa ngedatengin pemain yang bener-bener mega bintang buat ngebuktiin bahwa mereka tuh emang mega superstar gitu. Minimal di United mereka pada saat ini belum punya power seperti dulu pada saat Sir Alex Ferguson lagi. Jadi pemain yang didatengin pun belum bisa yang sekaliber Madrid datengin buat punya fighting spirit pemain-pemain Madrid. Gak ada poolnya lah ya. Betul. Tadi gue menarik ngobrol sama Gary di luar dari podcast ini ya. Maksudnya in terms of management juga problem. Satu, di sisi lain ada investor 25% ngurusin olahraganya, tapi tidak ditambah dengan uang merchandise dan segala macam untuk beli pemain. Menurut gue itu udah that's already wrong. Udah salah. Sangat wrong. Udah salah karena bisnis satu kesatuan, merchandise laku dan segala macam ya cuannya untuk beli pemain lah. Menurut gue gitu ya. Kalau gue ngeliatnya selain power, yang paling serius malah karakter sih. Menurut gue setelah SAF tuh kayak nggak ada karakter lagi nih di MU. Mau dibangun kayak gimana gitu. Setuju. Nih kalau ngomongin tadi gimana Madrid
masih bisa dibilang masih bertahan lah ya. Karena dia bisa beli mega bintang. Itu kan emang karakternya dari dulu. Iya. Selalu bikin Ya, tim. Madrid lah. Iya, DNA kayak gitu. Madrid. Nah, setelah SAF memang menurut gue bukan masalah power lagi, Bud. Kayak nggak ada karakternya nih, mau tim mau dibikin apa? Malah jadinya kayak yang selalu dianggap sebagai prestasi adalah tim terkaya, Karena prestasinya terlalu tinggi by that time menurut gue. Iya. Maksudnya dengan Fergie, dengan David Beckham, dengan Ryan Giggs, dengan Cristiano, Cristiano, Nani dan Rooney, segala macam, Rooney. Rooney dan segala macam. Prestasinya terlalu besar untuk dibebanin ke pemain-pemain yang sekarang menurut gue. Jadi obrolannya ya MU kater aja bro saat ini. Iya. Ya cuma sekitar Iya, itu. cuma segitu doang. Iya. Gitu, Jadi cuma sekitar buat- situ doang karena Jadi buat pemain udah terlalu berat. Jadi buat pemain kayak Anthony keberatan pas pindah ke Betis langsung Langsung kayak gitu. gangsing lepas tuh kayak semua di pressure tas lepas. gitu kan. Semua pressure lepas. Muter. Rashford aja di Aston Villa main Rashford bagus. di Aston Villa bagus kemarin. Ya balik lagi kan. Dia tidak terbebani dengan hal yang unnecessary things. Iya, kayak maksudnya all the chips on his shoulder tuh gone. Iya, Boom. betul. Gue udah nggak harus mikirin semua kritik-kritik dari fans MU, dari pandit, dari media, dari semua jurnalis, bla bla bla. I can play football. Ya. Cuman ada satu pemain MU yang pindah, tapi masih bapuk. Siapa gitu? Iya Don. Iya Don. Ya siapa lagi dong? Kalau bukan freedom fighter-nya Chelsea, Iya Don Sancho. Jadon Sancho. Oh dia memang Sancho. toxic, gua sampai clueless gitu mukanya. Oh itu mah toxic, emang toxic. Itu emang toxic. Tapi itu dia everyone put a lot of expectation aja ke dia sih menurut gue. Ya sebenarnya iya. Gimana nggak put lah, dengan performa dia di Dortmund sebelum pindah kan. Ya tapi Gila, kan coy. balik lagi kalau misalkan ini terlalu lebar kalau ngomongin Dortmund. Cuma Dortmund itu menurut gue rata dari semua lini. Yes. Jadon itu tertinggi di antara yang lain. Jadi kelihatannya seperti itu. Sama Padahal kayak sistem. dulu, Kan? Padahal sistem. Padahal sistemnya. Betul. sama dulu kayak Haaland di Dortmund. Tapi Haaland pas pindah ke City bagus-bagus aja. Enggak sebenarnya kalau Sistemnya kan sama. Oh, Sistem sama. sama. Iya. Cuman a very interesting article dan banyak artikel yang gue lihat adalah banyak scout dan John Obi Mikel pun yang kerja di ininya Chelsea pun ngomong kayak they are very disappointed with Sancho because of his ego himself gitu loh. Iya. Banyak artikel yang nunjukin pas zaman dulu dia di Academy City, mereka tuh kalau nggak salah FA Youth Final lawan Chelsea, Sancho dikantongin sama Reece James di saat itu pun masih di Academy Chelsea di Cobham. Iya. Dan dari situ udah mentalnya langsung down pas dikantongin sama Reece James. Udah nggak mau track back, udah nggak mau, he basically sold his team lah. Iya. Maksudnya bukan yang mentalitinya adalah di level teratas gitu kan. betul. Itu problemnya di situ. Kayak ya Alexis Sanchez something nggak sih? Kalau Sanchez kayaknya beda sih. Menurut gua contoh paling bener adalah Dele Alli. Dele Alli ya. Nah yang mau gua ambil benang merahnya adalah ini biasanya terjadi di pemain-pemain Inggris nggak sih? Ya, Lingard pun Mental-mental iya. kayak gini. Betul. Iya kan? Betul. Dengan gaji dia yang Balik lagi tinggi. mereka kan sangat tersorot media, Media. exposure kan. Ya, debate me liga terbaik di dunia itu apa? Secara apa? Maksudnya secara medianya. Ya Inggris. IPL, Makanya, exactly. Kalau lo ngomongin Italia dan segala macam, ya udah. technical wise. Technical wise cuma kayak menang telak baru kedengeran. Iya sih. Iya. Gitu. Terus Liga Jerman, hat-trick baru kedengeran. Iya. Siapapun itu. Gitu kan. Tapi kalau Liga Inggris, Every week beneran Bro. every week tuh ada aja. Gue tadi baru buka YouTube, Coach Justin baru bikin ini shorts atau video lah soal MU kemarin main hancur banget. Tapi dia ngomong kayak MU mainnya mas 10 orang aja. Gue sampai udah kayak, Coach, lu jangan terlalu ini banget. Emang gak ada MU gak makan kayaknya. Iya, Makanya itu kan. gila cuy. Iya. Maksudnya, makanya bebannya terlalu banyak. The pressure is too big. Iya, bebannya terlalu banyak untuk tim yang sekarang. Udahlah Gitu. kita daripada terbebani. Mungkin bahas ini juga kayak kita nanti tayang bakal ada match seru juga. Nextnya Liga Champions ya? Liga Iya, Champions. Liga Champions. Kamis ini. Kamis. Iya. Penentuan kan? Penentuan. Penentuan. Leg 2. Leg 2 yang seru nih kayak mungkin Madrid lawan City. Dan Rudiger balik. Rudiger udah balik. Yes. Rudiger balik, tapi lo yakin City nggak ngasih surprise? Tapi ini by fact City itu 3 kali terakhir ke kandangnya Madrid nggak pernah menang, bro. Iya, tapi pemainnya lagi on top perform lo. Lo Marmush baru hat-trick. betul, exactly. Ramos baru Gitu. hat-trick. Maksud gue Iya sih. surprise strategi dari Pep ini apa gitu? Karena menurut gue
Iya, Madrid udah ngantongin berapa kemarin? 3-2. Yang 3-2. pertama 3-2. Yang ngantongin cuma 1, bro. Maksudnya selisihnya kita ngomong selisih ya. Jadi cuma 1. Menurut gua still in that game. Yeah, of course. It's a very open game, masih very open game. Cuman balik lagi, ini Madrid dan ini UCL. Iya, itu Dan dia. ini Santiago Bernabeu. Nah, itu mau gue bahas. Itu. Rekornya Madrid di kandang itu bagus banget, Ger. Itu dia. Iya, tapi menurut gua masih ada chance dan worth to watch. Iya, Worth to 100%. 100% worth to watch. Tapi karena Jude Bellingham kemarin red card, itu berarti dia main nggak sih di UCL atau itu cuma Kayak main La ya Liga? harusnya. Itu Yang kayak merah kemarin La cuma Liga imbas kan? di La Liga. merah kemarin La Liga. Berarti UCL La Liga bisa only main. kan? La Liga only. UCL kan? Ojol berarti. tetap main. Tapi menurut lu, Dok, akan ada surprise moment nih dari Menurut gue ya, karena udah terlalu sering kalah. Maksud gue, Iya sih. Iya sih. ini sebuah momentum. Medianya akan gencar banget untuk balikin performance fans ya. Aduh, karena performance fans kan udah di bawah banget nih City nih, udah di kategori kayak ya mau lawan siapa aja kalah lah, bro. Gitu. Lawan Arsenal kalah ya? Iya, lawan Arsenal kalah. Makanya waktu itu kan dia bilang adalah gampang kok lawan City. Lebih susah. Lebih susah. Lawan MU. Maksud gue, ya itu valid gitu. Tapi menurut gue karena ini champion, City udah nggak mungkin lah IPL. Iya, betul. Prioritinya pasti kan di situ. Akan di shift ke Gitu, akan di shift ke ICL. Dan ngomongin Bernabeu juga, Madrid itu lawan tim Inggris cuma kalah 3 kali di Bernabeu. Oke. Pertama lawan Arsenal, Ya. kedua lawan Liverpool, ketiga lawan City. Man City. Berarti City udah pernah ngebuktiin itu sebelumnya. Betul. Tinggal gimana caranya tadi reshaping the team aja sih sebenarnya gitu. Kayak Marmus lagi semangatnya, udah pasang aja langsung awal gitu kan. Golnya Savinho juga luar Savinho biasa. luar biasa sih. Gitu. Gua harus akuin ini. Jadi yang terus kata Pep Guardiola, the young Rodrigo aja. Pemain barunya. Nico Gonzalez. Betul. Gonzalez. Nah, dia bilang itu yang Rodrigo-nya. I don't know, itu nanti jadi sebuah strategi surprise-nya Pep Guardiola atau enggak? Menurut gua gitu ya. We'll see lah. Jadi kita bakal ngelihat kira-kira City akan memberikan surprise moment nggak di Santiago? Menurut gue ya. Menurut lo ya? Menurut gue ya. Menurut penonton bagaimana? Jangan lupa komen di section YouTube kita. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, subscribe YouTube channel kita. Oh ya, BTW buat teman-teman yang pengen ikutan main sama TNT FC. Buat ngingetin juga introduction kalau kita tuh. Oh ya, kita Kita tuh bukan pundit. Kita bukan pundit. Kita bukan pundit. Itu paling pertama, guys. Kita tuh bukan pundit. Kita komunitas bola. Kita komunitas bola. Jadi kalau mau main bareng sama kita bisa nanti ikutan di Instagram kita. DM @tnt.fc. Nah, bisa ikutan. Atau di aplikasi Reclub juga bisa. Oh ya, Reclub kita juga ada di situ. Betul. Oke, kita bahas berikutnya mungkin nanti hasilnya UCL seperti apa? Yang pasti bersama Ketum. Iya. Bersama Ketum. Ya kita pengen tahu sih Ketum Punya teks apa? punya teks apa nanti. Betul. Oke. Hasil UCL, hasil Arsenal dan hasil MU kita akan ngobrol. Semuanya hasil UCL nanti kita rekap antara Ketum super happy ini ntar ketawa-ketawanya dan lain-lain atau enggak dia sangat marah. Iya. Oke. See you in the next episode guys. Bye-bye. Bye. Thank you. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.